adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik. Hari ini siap memuji nama Tuhan? Amin. Cici Evelyn siap nih. Adik-adik yang di rumah kita juga mau siap-siap ya. Pakai baju yang rapi. Kita mau siapkan mulut kita, hati kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya Cici, kita mau berdoa ya. Iya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Sebentar kami mau datang memuji memuliakan nama-Mu. Beri kami hati yang sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, kita semua punya teman, punya sahabat, bener gak? Bener banget. Bener, nah kadang itu gak setia, tapi ada satu sobat kita yang setia nih Ci. Bener, siapa Cici. namanya Ci? Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus adik-adik. Kita mau katakan ada satu sobatku yang setia, oke? Tepuk tangannya semua boleh. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah tak pernah ia tinggalkan diriku. waktu susah. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani.
semangat, Cici Evelyn? Masih semangat. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan tiada ternilai Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kita mau berikan kepada Tuhan Yesus ya. Kita mau Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, diisi kebenaran firman Tuhan. Kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Berat dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. jangan Tuhan nyata. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita ya. Tuhan Yesus sobat yang setia. Bahkan di tengah badai, Dia tetap Allah yang hadir dalam hidup kita. Adik-adik percaya, kita mau lebih lagi ya. Kita lebih lagi dalam lagi menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Tiada ternilai kasih-Mu Yesus. Tiada terduga kasih-Mu, Berat dan besar,
kasih, puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di akhir bulan Juli ini. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan tentang buah roh yang keenam, yaitu kebaikan ya. Di bulan Juli ini kita sudah banyak belajar tentang buah roh yang keenam. Tapi sebelum Kakak Nia lanjut kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu yuk adik-adik yuk. Kita berdoa, kita tutup mata dan lipat tangan kita yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan berkat kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami pada hari ini diberi kesehatan dan bisa berangkat sekolah minggu. Bapak, sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri hikmat budi pengerti untuk kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang minggu ini adalah minggu terakhir ya adik-adik. Di minggu terakhir ini Kakak Nia akan membawakan firman Tuhan, tetap temanya tentang kebaikan. Beberapa minggu, dari minggu pertama, kedua, ketiga, kita sudah belajar tentang kebaikan tokoh-tokoh Alkitab ya adik-adik. Dan hari ini Kakak Nia membawakan judul firman Tuhannya adalah tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, coba Kakak Nia mau tanya, siapa di sini yang setiap hari mengalami kebaikan Tuhan Yesus? Kakak Nia angkat tangan, karena Kakak Nia setiap hari mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Kakak Nia percaya adik-adik pun pasti mengalami kebaikan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak kebaikan Tuhan Yesus itu apa saja sih? Banyak ya adik-adik, kebaikan Tuhan Yesus itu banyak sekali. Ayo, ada yang tahu tidak kebaikan Tuhan Yesus itu apa saja? Ada yang tahu tidak? Oke, kalau nggak ada yang tahu, ada yang tahu, puji Tuhan ya. Mari kita lihat apa saja sih kebaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, kebaikan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita ya. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ini adalah kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa ya adik-adik. Melalui kematiannya ini adik-adik, dosa kita diampuni ya adik-adik. Kita diselamatkan ya adik-adik. Luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita ya adik-adik. Nah yang kedua, kebaikan Tuhan Yesus itu apa ya? Siapa di sini yang pernah mengalami sakit? Kakak Nia pernah mengalami sakit. Nah, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan Kakak Nia. Adik-adik juga pasti ya pernah mengalami sakit ya. Dan Tuhan Yesus sembuhkan adik-adik ya. Jadi kebaikan Tuhan Yesus tadi yang pertama menyelamatkan. Yang kedua menyembuhkan. Wah, Tuhan Yesus benar-benar sangat mengasihi kita ya. Tuhan Yesus memakai tangannya untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita ya adik-adik. Luar biasa sekali. Tuhan Yesus sungguh baik. Nah, yang ketiga, kebaikan Tuhan Yesus apa lagi? Ayo, ada yang tahu tidak? Kebaikan Tuhan Yesus apa lagi ya? Ada yang tahu tidak? Yang ketiga, kebaikan Tuhan Yesus yaitu Tuhan Yesus menggunakan kakinya nih untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus
menggunakan kakinya untuk memberitakan Injil, adik-adik. Nah, itu kalau tidak ada Tuhan Yesus yang memberitakan Injil, kita tidak mungkin bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kalau tanpa Tuhan Yesus memberitakan Injil, kita tidak tahu siapa juru selamat kita, ya adik-adik. Makanya kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus baik sekali kepada kita. Selanjutnya, yang keempat, apa sih kebaikan Tuhan Yesus? Siapa yang setiap hari di sini makan? Siapa yang setiap hari di sini ada sukacita? Nah, yang keempat, kebaikan Tuhan Yesus itu adalah memberkati kita. Memberkati kita, ya adik-adik, di mana Tuhan Yesus memberi kita makanan. Tuhan Yesus memberi kita sukacita. Tuhan Yesus memberi kita damai sejahtera. Nah, adik-adik, banyak sekali kebaikan Tuhan Yesus ini. Tapi di sini kakaknya hanya tulis 4 kebaikan Tuhan Yesus, ya adik-adik. Sebenarnya kebaikan Tuhan Yesus itu banyak sekali, ya adik-adik. Kita sangat bersyukur, ya adik-adik, di mana Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, ya adik-adik. Nah, adik-adik, kan minggu kemarin dan tadi juga sudah dikatakan bahwa kebaikan itu adalah di mana seseorang meneladani kehidupan Kristus melakukan orang lain. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak sekolah minggu, kita harus meneladani Tuhan Yesus dan memberikan kebaikan kepada orang lain juga, adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang menggunakan tubuhnya untuk kebaikan? Ada? Siapa di sini yang suka menggunakan tubuhnya untuk kejahatan? Kejahatan berasal dari mana, adik-adik? Kejahatan berasal dari si iblis. Kita nggak boleh mengikuti iblis, ya adik-adik. Tapi kalau kebaikan ini berasal dari Tuhan Yesus, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya. Kita harus gunakan tangan kita, mulut kita, kaki kita, mata kita untuk kebaikan, untuk melakukan kebaikan, ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita udah tahu, ya, udah dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus menggunakan tangannya untuk mengasihi kita, untuk memberkati kita, ya adik-adik, untuk mengasihi kita, ya adik-adik. Tuhan Yesus menggunakan kakinya untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus menggunakan mulutnya untuk memberkati kita. Nah, adik-adik, kita pun harus meneladani Tuhan Yesus. Kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk dipakai sebagai alat untuk kebaikan, ya adik-adik. Ada lagunya loh. Siapa yang ingat? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita harus hati-hati menggunakan tangan kita. Nggak boleh tangan kita pakai mukul. Waduh, tidak boleh tangan kita pakai jahilin temannya. Nggak boleh, ya adik-adik. Tangan kita harus dipakai untuk mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita, ya adik-adik. Jadi tangan kita ini harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, ya adik-adik. Nah, ada lagunya lagi nih. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu.
Siapa di sini yang kakinya dipakai untuk menendang saudaranya? Ada? Siapa di sini yang kakinya dipakai untuk menendang mamanya? Ada? Jangan ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tadi Tuhan Yesus menggunakan kakinya untuk memberitakan Injil. Nah, kita juga harus gunakan kaki kita ini baik-baik ya adik-adik. Jangan sampai kaki kita digunakan untuk menendang orang, menendang mama kita, menendang papa kita, atau menendang orang-orang lain ya adik-adik. Itu tidak boleh ya adik-adik. Kita harus gunakan kaki kita untuk benar-benar dipakai dengan baik ya adik-adik. Karena menendang ini perbuatan jahat. Perbuatan jahat ini berasal dari si iblis. Terus pujiannya apa lagi? Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik, kita juga harus hati-hati gunakan mulut kita ya. Siapa di sini yang mulutnya suka mengeluarkan kebun binatang? Wah, kebun binatang kalau lagi marah, kalau lagi kesel, mulutnya ini, wah, kata-kata binatangnya keluar siapa? Jangan ya adik-adik. Kakak Nia berharap anak-anak sekolah minggu mulutnya tidak dipakai untuk hal yang kotor, tapi dipakai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan juga untuk memberkati, bukan untuk mengutuk ya adik-adik. Jadi hati-hati kita menggunakan mulut kita. Kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik. Kita harus melakukan kebaikan. Kita pakai tubuh kita ini untuk melakukan kebaikan, untuk memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Jadi kita harus meniru yang baik, tidak boleh meniru yang jahat. Karena kalau kita meniru yang baik, berarti kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita meniru yang jahat, berarti kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Nah, firman-Nya ada adik-adik. Yuk kita baca di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11. Jadi mari adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus meniru yang baik. Kebaikan ini berasal dari Allah. Jadi kita harus melakukan kebaikan. Kita tidak boleh meniru yang jahat. Seperti tadi, kita gunakan tangan kita untuk memukul orang lain, itu tidak boleh. Kita gunakan kaki kita untuk menendang orang lain, itu tidak boleh. Kita gunakan mulut kita untuk mengutuk atau mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata binatang, itu tidak boleh ya adik-adik. Kita harus menggunakan semua tubuh kita ini untuk kebaikan dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan sebagai penutup di bulan Juli ini tentang buah roh yang ke-6, kebaikan. Kita telah belajar tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan Yesus? Agar kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Adik-adik, firman Tuhannya cukup sekian. Nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan buah roh yang ke-7. Ayo adik-adik siapkan, ingat-ingat buah roh yang ke-7 itu apa. Nanti Cici dan Kokonya akan tanya ya adik-adik. Yuk mari sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Bapa. Firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami kembali betapa baiknya Engkau kepada kami Bapa. Untuk itu Bapa, kami mohon mampukan kami juga Bapa untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, sebentar anak-anak sekolah minggu akan kembali ke rumahnya masing-masing Bapa. Jaga dan lindungi anak-anak sekolah minggu, orang tuanya, guru-gurunya juga, multimedianya juga, semuanya yang tergabung di dalam sekolah minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus jawab ya kepada Tuhan Yesus ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya Tuhan. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Jawab lagi ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.